Lalu ada aturan di mana seorang laki-laki tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah. Itu masih rumahnya. Dan itu juga masih istrinya sampai iddahnya berakhir. Si perempuan juga tidak boleh karena marah emosi meninggalkan rumah. Dan suami juga dilarang untuk menyakiti istrinya dengan kata-kata yang tidak baik. Selama kurang lebih 3 bulan Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk merenung, berpikir jauh dari intervensi asing dan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah dalam acara dialog di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan juga Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Alhamdulillah di sini juga hadir Haji Ari, Ustadz Isal Kaf, dan Kang Atep pada kamera. Kita masih akan membahas masalah talak, ya ini yang keempat kalau nggak salah ini. Mungkin sekarang masalah idah dan hak perempuan di masa idah dan setelah selesainya apabila dia mempunyai anak bagaimana. Baik, nanti sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, tapi sebelumnya kita membaca Al-Fatihah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kepada kita mengenai talak ini yang ternyata tidak sesederhana yang kita sangkakan. Baik, sebagai pengantar kami persilakan kepada Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada hasanat sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan akhwat, mustami'in mustami'at, musyahidin dan musyahidat, para pendengar setia kajian di bawah renungan Al-Quran, Radio Silaturahim AM 720, dan radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil dalam dakwah Islam yang satu, di mana saja berada. Begitu juga pemirsa yang senantiasa menyimak melalui video streaming Rasil TV di mana saja berada, baik yang berada di dalam Jabodetabek, wilayah Jabodetabek, maupun Indonesia, bahkan di mancanegara. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada para gurunda kita di pagi hari ini yang hadir untuk memberikan kajian ilmiah
di seputar tema kita masih tentang masalah talak yang tidak sesuai dengan panduan Al-Quran. Bersama kita ada gurunda kita Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Mata'anallah bituli hayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Al-Ustadz Hamzah bin Al-Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tak lupa tentunya ada host yang menemani kita senantiasa istiqomah. Bang Ustadz Muhammad Krisna. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diduluin salamnya coba. Subhanallah. Dan tidak lupa ada di sini tamu kita yang hadir, ada Ustadz Isa bin Ahmad Al-Kaf, ada Bapak Ari Harsi, dan juga yang menemani kita kameramen ada Kang Atef, juga ada Kang Anis Muallim. Pagi hari ini kita akan sambung kajian yang lalu masih dalam panduan Al-Quran di seputar talak. Tentunya temanya masih bersambung dalam Al-Quran, renungan Al-Quran surah At-Talaq ayat ke-6 dan selanjutnya tentang apa hak kaum wanita yang sudah jatuh padanya talak saat di masa iddah dan masa pasca iddah. Tentunya kemarin sudah kita pelajari dan renungkan panduan Al-Quran yang pada pertemuan lalu di segmen terakhir disampaikan dengan detail oleh guru kita Ustadz Hamzah Al-Attas berkenaan dengan iddah bagi wanita yang haid, iddah talak maksudnya, bagi wanita yang haid, kemudian bagi wanita yang hamil, ataupun wanita yang yaisah, ya, yang sudah masa menopause, atau bahkan wanita yang belum pernah digauli namun jatuh padanya talak, yang ditalak oleh pihak suami. Nah, di kesempatan kali ini kita akan dengarkan gurunda kita Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas memberikan pelajaran renungan Al-Quran mulai dari ayat ke-6, tentunya sambungan pada ayat ke-4 dan 5 yang lalu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum." Perintah Allah di seputar talak dijelaskan oleh Allah dengan detail, ya, dengan jelas, bahkan digabungkan dengan ayat-ayat mubayyinat yang lainnya dari ayat pertama hingga ayat keempat. Maka Allah katakan, "Dzalika amrullahi anzala ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dan insyaallah taala semoga waktu kita cukup di segmen atau di bagian keempat, ya, di bagian keempat dari kajian seputar talak ini, ayat ke-6 hingga ayat ke-12. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita renungkan bersama gurunda kita Al-Ustadz Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas, hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bih wa nafa'a bihi al-ummah al-islamiyah. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min 'indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika alladhi ba'athtahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran fa'adda risalata rabbih wa adda amanatah wa nassaha ummatah wa tarakana jami'an 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Fawaz Abu Zawiyah, Ustadz Muhammad Krisna, ada Ustadz Isa, ada Pak Ari, ada Atep. Itu pula seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala
dengan bimbingan tuntunannya ingin menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah orang-orang soleh terdahulu dari para nabi, para salihin yang telah menjalani kehidupan sebelum kita. Yuridullahu liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, menerangkan kepada kalian sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunnah orang-orang yang telah sukses menjalani ujian, yang mengikuti petunjuk Allah, meraih kemuliaan di dunia maupun di hari akhir. Wa yatuba 'alaikum. Juga dengan bimbingan Allah ini, sepanjang perjalanan hidup kalian, Allah menerima taubat kalian. Apabila kalian dalam keadaan lupa, tergelincir dari jalan Allah, kalian kembali disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim, dan Allah Maha tahu ya, apa yang baik bagi kalian, apa yang berbahaya bagi kalian. Hakim lagi Maha bijaksana. Jadi jangan kalian ragu terhadap tuntunan dan bimbingan Allah. Malah seharusnya kalian ragukan. Ragukan apa? Meragukan ya, tindakan dan sikap kalian yang kalian lakukan tanpa bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja berasal dari syaitan dan hawa nafsu kalian yang akan mendatangkan penyesalan bagi kalian. Lalu Allah lanjutkan, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah betul-betul apa? Ingin menerima taubat kalian. Allah paling suka hamba-hambanya yang datang bertaubat kembali kepadanya, bagaimanapun berat dosa yang mereka lakukan. Tapi ya, orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka, ikutan mereka, ingin kalau kalian apa? Keluar dari garis kebenaran. Kalian mengikuti mereka dalam mengikuti hawa nafsu. Itu yang mereka inginkan. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Lalu Allah terangkan dari semua petunjuk pendidikannya, apalagi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian dengan bimbingan petunjuknya, pengarahannya akan membuat kalian menempuh jalan-jalan yang mudah, bukan menerobos jalan-jalan yang sulit dan berbahaya. Beda seorang yang berjalan di atas jalan yang apa? Yang telah baik dan sempurna ya, dengan orang yang menerobos ke tengah-tengah hutan yang liar, meraba-raba untuk menuju tujuannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan memang dalam keadaan lemah, dalam keadaan butuh. Bagaimana tidak lemah? Sedangkan kehidupannya bergantung penuh pada Allah. Jantungnya berdenyut. Di bawah apa? Di bawah kendali Allah. Begitu pula paru-parunya kembang dan kuncup. Seluruh fungsi organ tubuhnya, begitu pula syarafnya bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia tak mungkin hidup tanpa bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang terbaik untuk dapat hidup dengan baik dan sempurna, hidup dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah seperti yang diminta oleh orang-orang yang beriman yang mengerjakan salat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, di mana sebagian besar ayat-ayat hukum diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya justru untuk memelihara keutuhan rumah tangga kalian, menjaga kesuciannya, memelihara keharmoniannya, dan menjauhkan dari kehidupan rumah tangga bahaya-bahaya yang akan dapat merusak, mengotori kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Allah haramkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala membolehkan pernikahan, bahkan menganjurkannya.
memberikan dorongan dan janji bagi mereka yang berumah tangga. Kalau tadinya mereka dalam keadaan fakir, Allah akan berikan kekayaan, kecukupan bagi mereka. Nah, kalau kita lanjutkan kembali kajian kita di seputar talak, melanjutkan kajian kita ayat 4 pada surah At-Talaq, ya, yang sebelumnya telah sama-sama kita pelajari bahwa talak tidak setiap saat ya, diakui dan diterima oleh Allah, kecuali pada waktu yang Allah izinkan, yaitu waktu di mana seorang wanita dalam keadaan suci sebelum digauli atau wanita yang sudah jelas dalam keadaan hamil. Lalu ada aturan di mana seorang laki-laki tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah. Itu masih rumahnya. Dan itu juga masih istrinya sampai iddahnya berakhir. Si perempuan juga tidak boleh karena marah emosi meninggalkan rumah. Dan suami juga dilarang untuk menyakiti istrinya dengan kata-kata yang tidak baik. Selama kurang lebih 3 bulan Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk merenung, berpikir jauh dari intervensi asing dan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau selama 3 bulan kurang lebih itu berlalunya 3 kali suci dan haid, mereka masih berpikir untuk berpisah, berarti mereka telah mempertimbangkan selama 3 bulan tersebut bahwa mereka tidak lagi berminat untuk kembali. Tapi kalau seandainya si perempuan diusir atau meninggalkan rumah dengan kemauannya, walaupun mereka niat untuk rujuk kembali, terkadang ada faktor gengsi, ada intervensi asing, ada berbagai macam pembicaraan yang disampaikan yang menyakiti pihak laki-laki atau pihak perempuan. Itu yang tidak dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakim. Betul-betul Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Tapi sayang, manusia pada saat emosi tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Secara membabi buta, ya, dia melampiaskan emosi, akhirnya setelah itu baru datang penyesalan. Nah, kita lanjutkan dalam surah Talaq pada ayat 4. Allah menyebutkan iddah wanita ya yang bercerai. Iddah wanita yang bercerai atau juga iddahnya wanita yang yang diceraikan dalam keadaan tidak mengandung sama yang diceraikan dalam keadaan mengandung. Berlaku bagi wanita yang kebiasaan datang bulannya normal, atau wanita yang menopause, atau wanita yang tidak subur dari pertama. Juga berbicara mengenai wanita yang datang bulannya tidak beraturan. Datang bulannya tidak beraturan, baru 2 hari bersih, atau head kembali. 3 hari bersih lagi, kemudian head lagi. Ini biasanya terjadi pada wanita yang menopause atau mendekati saat menopause, atau wanita yang ada gangguan pada kandungannya. Maka wanita yang seperti ini Allah tetapkan bagi mereka dalam iddah dengan jelas dan tegas agar tidak membingungkan. Fa inna ma'al usri yusra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallahi ya'isna minal mahid. Ini berbicara tentang wanita yang menopause. Dan wanita-wanita yang menopause yang tidak lagi berharap ya untuk apa? Untuk mengeluarkan menstruasi sebagai pertanda kesuburannya. Wanita biasanya paling takut masa-masa ini. Apalagi kalau suaminya masih muda, sedangkan dia menopause. Oleh karena itu masa-masa ini ya, dikenal dengan sinul ya'si. Sinul ya'si artinya apa? Al-ya'su putus asa. Frustasi ya. Takut kalau sampai suaminya meninggalkan dia karena dia sudah menopause. Ini bukan berarti sebetulnya masa itu masa putus asa, tapi kebanyakan wanita pada saat tersebut sering mengalami apa? Nah, Allah berikan kabar gembira buat mereka. Nah, wanita-wanita yang menopause, ya, yang tidak datang bulan, Allah tetapkan apa? Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum. Dari wanita-wanita kalian. Inirtabtum.
Nah, ini tabto ini menjelaskan wanita ya apa? Yang bingung menentukan apa? Menentukan waktu haidnya, terkadang keluar, terkadang tidak keluar, biasa pada saat menopause. Nah, pada saat seperti ini nggak bisa menentukan ya waktu iddahnya, waktu haid dan sucinya, maka wanita seperti ini sama dengan wanita yang sudah tidak datang bulan, dia beriddah selama 3 bulan qamari. Fa iddatuhunna thalathatu asyhur. Wallahi lam yahidna, begitu juga wanita yang memang tidak mengeluarkan apa? Yang tidak menstruasi, yang tidak mengeluarkan darah karena ketidaksuburannya dari pertama. Jadi wanita seperti ini ya, mereka menjalani iddah selama 3 bulan qamari. Gimana caranya? Seandainya seorang laki-laki menceraikan istrinya pada saat suci, pada saat katakan dia ceraikan di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Kalau diceraikan pada awal bulan ya, persoalannya biasa. Berarti kan bulan Rabiul Awal full, masuk Rabiul Tsani 2 bulan, masuk Jumada Al-Ula. Jumada Al-Ula atau Jumadi Al-Ula. Selesai Jumadi Al-Ula atau Jumada Al-Ula, maka iddahnya berakhir. Begitu juga si perempuan kalau seandainya diceraikan, kebetulan dalam keadaan bersih belum digauli, diceraikan pada tanggal 20 bulan Rabiul Awal. Berarti kan sebulan tinggal 10 hari lagi kan? Diceraikan pada tanggal 20, dia dalam keadaan suci sebelum digauli. Maka begitu berakhir Rabiul Awal terhitung sebulan. Jadi bukan dihitung harinya, tapi dihitung bulannya. Dihitung bulan. Begitu juga seorang laki-laki menceraikan istrinya. Ya. Pada apa? Pada masa suci terakhir. Setelah masa suci nggak pernah digauli. Katakan pokoknya sucinya sudah berlangsung selama kurang lebih 20 hari. Ya. Tahu-tahu di hari ke-21 diceraikan istrinya. Terhitung nggak pas sucinya? Kalau dia belum digauli, terhitung. Terhitung. Berarti masa suci, masuk datang bulan, ya. Masuk lagi masa suci, datang bulan, masa suci, datang bulan berakhir 3 kali apa? 3 kali quru, yaitu gabungan antara suci dan haid. Jadi dalam hitungan bulan bukan dilihat dari jumlah hari. Ya. Jadi orang mengatakan saya sudah ceraikan, katakan pokoknya pada tanggal 20. Ya. Tapi karena sudah berlalu 20 hari, berarti tambah lagi 20 hari kekurangan. Tidak. Tapi dihitung dari jumlah bulannya. Jadi bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula atau Jumadil Ula, begitu berakhir Jumadil Ula, maka berakhirlah masa iddahnya. Nah, selama waktu iddah si perempuan, kalau bukan talak yang ketiga, berarti masih bisa rujuk kan? Si perempuan tidak boleh sama sekali keluar dari rumah dan tidak boleh diusir. Tapi kalau talak yang ketiga lain, sudah nggak ada harapan untuk kembali. Kecuali kalau si perempuan menikah dengan pria lain. Oleh karena itu nggak bisa disatukan lagi dalam rumah. Itu statusnya talak 1, Ustaz. Talak 1 dan 2. Kalau sudah 3, kalau tinggal sama-sama, kalau si laki-laki kumpul bersama di perempuan kan nggak boleh. Paham nggak? Karena apa? Karena nggak bisa balik lagi. Namanya talak bain. Talak bain artinya walaupun si laki-laki mau rujuk pada waktu iddahnya, dia nggak bisa balik. Karena apa? Karena sudah 3 kali cerai. Sampai si perempuan menikah dengan pria lain, berkumpul bersamanya, ya. Tapi setelah masa iddahnya berakhir ya. Jadi masa iddah ini yang ketiga, cerai yang ketiga itu bukan lagi untuk memberikan kesempatan buat mereka rujuk, tapi masa iddah untuk membersihkan rahimnya juga, ya. Supaya apa? Supaya paling tidak mereka berpisah juga apa? Di samping hatinya juga bersih, ya. Begitu juga rahimnya. Jadi kalau si perempuan mau menikah dengan pria lain, setelah mengakhiri iddahnya silakan. Jadi pada talak bain, bukan talak raj'i, maksudnya bukan talak yang bisa kembali, si perempuan tidak lagi
tinggal bersama laki-laki di rumah. Bisa disediakan tempat untuk beriddah atau di rumah orang tuanya, no problem. Yang penting masa iddah tersebut dia diberikan nafkah menjadi tanggung jawab suami. Nah setelah itu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Adapun wanita-wanita hamil, iddah mereka an yadhna hamlahun, dengan melahirkan anak mereka. Kalau pada bulan pertama kehamilan diceraikan, berarti iddahnya kan 8 bulan sampai melahirkan anak. Tapi kalau diceraikan pada masa hamil tua, berarti kan jarak apa? Iddahnya cepat enggak? Cepat. Jadi kalau si perempuan diceraikan pada hamil, katakan 9 bulan. Tinggal tunggu kelahiran, diceraikan pada saat itu. Mau nggak mau begitu melahirkan anak, habis masa iddahnya. Berarti memang apa? Si laki-laki antara dua. Kebenciannya sama si perempuan terlalu mendalam karena kesalahan dari pihak perempuan yang tidak termaafkan, atau memang laki-lakinya senewan, tidak berakal. Laki-lakinya apa? Senewan, tidak punya tanggung jawab. Dia ceraikan istrinya padahal tidak ada sebab yang bagaimana? Yang berat, mungkin karena enggan bertanggung jawab. Apalagi nanti kalau melahirkan anak, banyak laki-laki nggak mau membiayai kelahiran. Karena biaya kelahiran cukup mahal. Nggak mau juga ngasih susu buat anaknya. Nggak mau juga ngasih susu buat anaknya. Jadi kalau antum perhatikan sama-sama di sini, bagaimana banyak kaum pria, ya, karena persoalan materi, karena tidak ada keimanan dan takut pada Allah, memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang tidak baik, selagi bisa dihisap sari-sarinya, ya, berada di sampingnya, selagi muncul kejenuhan atau menjadi beban buat dia, dilepaskan begitu saja. Banyak perempuan akhirnya waktu melahirkan, dia melahirkan dengan tangisan, sudah ditinggalkan suami, dia mesti melahirkan anak, biayanya juga cukup besar. Setelah itu menyusui. Nah, berkaitan dengan pria semacam ini, seharusnya pemerintah turun tangan. Turun tangan. Baik ada gugatan atau tidak, pemerintah turun tangan, langsung mengambil dari dia, ya, biaya nafkah pada saat iddah, juga biaya apa? Biaya melahirkan dan juga biaya nafkah untuk menyusui anaknya. Jangan si perempuan justru menjadi apa? Menjadi korban. Nah, kita akan lihat bagaimana Quran menetapkan hak si perempuan pada saat menyusui anaknya untuk menerima gaji. Menerima gaji. Ini betul-betul kemuliaan Islam dalam menjaga hak-hak manusia. Oleh karena itu saya sering mengatakan kalau perempuan tahu hukum-hukum Allah yang menjaga, membela hak mereka, perempuan bakal pasang bendera demo minta supaya mereka, ya, diperlakukan dengan hukum Islam, dengan hukum Quran. Tapi yang beredar di tengah masyarakat bukan hukum Islam yang bersumber dari Quran, tapi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan kaum pria dalam sebahagian hal. Jadi hukum berasal dari fuqaha, ya, para ahli fikih. Nah, sebagian ahli fikih dalam menetapkan hukum tidak kembali kepada Al-Quran, tapi mempertimbangkan kepentingan kaum laki-laki. Maka ada pepatah di tengah-tengah masyarakat, kalau laki-laki nyerong, berbuat yang enggak, jamak. Biasa begitu. Kalau perempuan enggak bener. Betul enggak? Sering kita dengar begitu kan? Padahal sama aja laki serong, perempuan serong, di mata Allah sama. Walaupun di mata manusia berbeda. Karena manusia ini kejam sekali terkadang. Yang sering membusukkan perempuan bukan laki-laki, malah sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan. Perempuan paling tidak senang kalau ada perempuan lain dipuji depan dia. Betul nggak? Akhirnya mulai dia cari hal-hal yang bisa menjelekkan perempuan tersebut. Oleh karena itu perempuan mesti menjaga dirinya. Dia merupakan apa? Makhluk yang halus, sedikit tergores, ya, nilainya bakal jatuh. Berlian, bagus kan? Begitu ada lalatnya, ya, jatuh nilainya. Begitu juga perempuan. Nah, laki-laki, ya, kalau berbuat maksiat, dosa nggak kelihatan. Kalau perempuan,
Kan kelihatan. Dan subhanallah, yang suka menceritakan kejelekan perempuan biasanya sesama perempuan. Oleh karena itu, walaupun di mata Allah laki perempuan yang berbuat zina, yang berbuat serong, berbuat yang tidak sama, tapi di antara sesama manusia berbeda. Nah, kita lanjutkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang apabila menjaga, ittaqa yattaqi itu betul-betul menjaga. Karena dia kata waqa yaqi. Bukan takut. Kalau takut belum tentu jaga. Banyak orang takut stres. Tapi kalau ittaqa yattaqi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah mesti menjaga petunjuk Allah dengan benar-benar dan sesungguh-sungguhnya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi dari segala kesulitan. Karena memang jalan Allah ini jalan apa? Jalan yang luas. Jalan Allah ini penuh apa? Penuh dengan solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Begitu dia mengalami kebutuhan, Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau ikuti jalan syaitan, ikuti hawa nafsunya, begitu dia menjadi korban, di mana dia akan menemukan jalan keluar? Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan sabaqas saiful adal. Pedang sudah memenggal kepala orang, kemudian disalahin, ada gunanya nggak? Pedang udah menggal kepala orang. Begitu juga laki-laki kalau melakukan tindakan atau perempuan yang tidak sejalan dengan hukum Allah, sudah terjadi, kemudian akibatnya muncul, pada saat itu nasi sudah menjadi bubur. Mau dibikin nasi lagi nggak bisa. Bukan nasi, beras jadi bubur. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu janji Allah, yaj'al lahu makhraja, namanya tarattubus syarti wal jaza. Ditepati syaratnya, janjinya akan datang. Itu tidak mungkin sama sekali akan diingkari oleh Allah. Setelah itu apa? Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Untuk menekankan pentingnya hal ini, bukan merupakan sekedar masukan atau nasihat, tapi ini merupakan perintah yang langsung diturunkan Allah min fauqi sab'i samawat. Bayangkan coba, Jibril datang khusus membawa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ini hal yang penting. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itu semua yang Allah terangkan adalah perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga, menghormati bimbingan petunjuk Allah ini, Allah akan apa? Hapuskan jejak-jejak kesalahan. Itu kafara yukaffir. Ya. Menggambarkan betul-betul apa? Menggambarkan gambaran yang amat indah. Karena kita tahu, manusia di saat dia berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, itu akan muncul efeknya. Betul enggak? Efek yang akan ditanggung. Akibat-akibat buruk. Tapi di saat dia bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuknya, Allah janjikan buat dia untuk menghapuskan jejak-jejak dosanya. Efek-efek buruknya akan dihilangkan, dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Itu janji Allah yang tidak akan diingkari. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan menganugerahkan bagi ganjaran yang amat besar. Sayang, sungguh sayang, karena orang banyak mendengarkan keterangan dari fikih ya, yang tidak memiliki ruh, tidak kembali kepada Al-Quran. Kan kalau dalam Quran ada janji-janji Allah, kan ada janji Allah, ada peringatan. Kalau dalam fikih, paling hanya menjelaskan hukumnya begini, merupakan hukum yang mati yang tidak memiliki ruh. Beda dengan ayat-ayat Quran. Yang berbicara langsung adalah Allah. Di samping janji yang bermacam-macam, kabar gembira yang dirasakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya kita berusaha menjaga pesan-pesan petunjuk Allah dengan semaksimal kemampuan kita. Bukan takut pada Allah dengan semaksimal kita takut. Takut nggak semuanya bermanfaat, kecuali takut yang muncul dari rasa hormat. Oleh karena itu Allah tidak gunakan kata khauf, tapi gunakan kata khasyah. Khasyah itu takut ya, yang muncul dari rasa hormat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Beda dengan khauf. Khauf itu kesannya apa? Kesannya negatif.
Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tapi kalau yakhsyallah, kita lihat dalam ayat Quran penggunaan yakhsyallah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Jadi takut yang membuat kita merapat mendekat ke sisi Allah. Kalau kita takut terhadap istri kita, takut yang muncul dari mana? Dari sayang. Takut kehilangan. Nah, takut kita kepada Allah, takut kalau sampai Allah memalingkan wajahnya dari kita. Karena ulah perbuatan kita. Bukan takut karena Allah akan menganiaya diri kita. Jadi beda antara khasyah sama khauf. Yang selalu digunakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari seorang hamba khasyah. Nah, kalau kita memiliki rasa khasyah kepada Allah, kita akan mendekat, merapat, menjaga pesan-pesan Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau khauf yang kita gunakan, kita akan lari dari Allah. Seperti orang takut dari api, takut dari singa, dari serigala. Betul enggak? Nah, selanjutnya insya Allah Ustaz Hamzah akan menyempurnakan apa yang kita sampaikan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Hussein atas bayannya tentang renungan Al-Quran. Tadi kita pelajari dari Al-Quran surah At-Talaq ayat keempat ini Ustaz. Mohon dikoreksi. Ada 4 hukum dalam satu ayat Ustaz. Begitu ringkas, padat, jelas, tegas Ustaz. Hukum tentang masalah iddah bagi orang yang menopause, kemudian yang terjadi keraguan, masa suci dan bersihnya, haidnya, kemudian juga wanita-wanita yang tidak lagi menstruasi bukan karena menopause, mungkin sejak tidak subur atau ada masalah lain, dan juga iddah wanita yang sedang hamil. Subhanallah, satu ayat singkat, padat, tanpa banyak halaman ya. Allah beritahukan. Dan yang uniknya, ayat-ayat tentang talak ini, kewenangannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan agar tidak terjadi akal-akalan atau kepentingan yang bermain di sana. Nah, Ustaz Hussein di sini ingin Al-Fakir tanyakan pesan apa kira-kira ini Ustaz Hussein? Kok dalam ayat talak ini 3 kali Allah beritahukan tentang janji bagi orang yang bertakwa. Sedangkan ayat ini kan ayat ketakwaan ini dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ya kan, sampai terus di mana-mana, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan wa man yattaqillaha yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yu'allimukumullah. Naam. Nah, ini kira-kira apa Ustaz? Pesan dari surat Talak ini, di ayat-ayat ini Allah selipkan pesan ketakwaan. Apakah memang tanggung jawab yang begitu besar tentang talak sehingga tidak ada celah untuk orang bermain-main dalam ranah talak? Terlebih lagi Allah kaitkan urusan talak mentalak ini dengan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pesan khusus Ustaz sebelum kita pindah ke Ustaz Hamzah. Kita tahu kata takwa dalam bahasa Arab yang diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Takwa asalnya adalah waqwa. Ittaqa yattaqi asalnya iutaqa yautaqiyan, artinya bersungguh-sungguh dalam menjaga, memelihara. Dan takwa ini tumbuh di hati kita disebabkan karena apa? Rasa hormat kita kepada Allah. Rasa syukur kita akan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan atas kita semua. Jadi di samping rasa hormat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan keislaman kita kepadanya. Nah, rasa hormat seorang hamba kepada Allah itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita memiliki nilai yang amat tinggi. Bukan karena Allah diuntungkan oleh ketakwaan seseorang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan orang-orang yang hormat, yang menghargai ya, dan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghargaan yang amat tinggi. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbi." Siapa-siapa yang mengagungkan dan menghormati betul-betul hurumatillah,
Termasuk di antara bimbingan dan petunjuk adalah hurumatnya yang kita mesti hormati, kita hargai. Maka itu akan membawa betul-betul keuntungan yang lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang meremehkan, yang menyepelekan pesan-pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya imbalan yang akan diterima sebagaimana dia melupakan, mencampakkan, Allah akan lupakan dirinya. Nasullah fansahum anfusahum nasullaha fanasiyahum. Begitu juga Allah gambarkan di hari akhir nanti, ya, bagi mereka yang melupakan Allah, yang tidak menghargai petunjuk Allah. Wa man a'rada an dzikri. Dzikri sini maksudnya pesan, petunjuk dan bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Hukuman yang akan diterima hidup dalam kepengapan, kesempitan, kegelapan dan kesulitan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami himpun dirinya dalam keadaan buta di hari kemudian nanti. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kamu himpun aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Dijawab oleh Allah, demikianlah dulu kamu menyepelekan, meremehkan, melupakan apa? Ayat-ayatku. Maka hari ini balasan yang kamu akan terima, kamu dilupakan oleh Allah. Jadi bagi yang menghormati petunjuk Allah, kehidupan yang lapang, bimbingan, naungan dan petunjuk Allah. Bagi yang menyepelekan, meremehkan dan tidak menghormati, kehidupan yang penuh dengan kepengapan, kegelapan, kesesakan. Kata abangku itu bukan hanya menggambarkan kesulitan dalam maisha aja, tapi jiwa gelap, sempit, sampai air muka seorang terlihat kegelapan. Belum lagi di hari akhir nanti. Nah, dalam kehidupan rumah tangga ini, kehidupan rumah tangga yang sering diremehkan, disepelekan oleh sebahagian kita. Di mana laki-laki banyak kawin, cerai, hingga termasuk dalam adzawaqin yang suka mencicipi daun muda setelah selesai dicampakkan begitu aja. Seperti makan lalap, diisap-isap setelah itu dibuang. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap seolah-olah laki-laki bisa berbuat semau-maunya, padahal Allah justru menciptakan pria wanita agar mereka hidup dalam suasana berumah tangga, saling menjaga, melindungi, dan Allah akan tuangkan rasa sakinah di hati mereka agar mereka menjalankan amanat khilafah. Oleh karena itu tidak ada ketegasan, penerangan, peringatan Allah dalam satu masalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan rumah tangga. Berulang kali Allah ingatkan siapa yang menjaga, siapa yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah. Allah janjikan dengan berbagai macam janji di samping ancaman. Nanti pada akhir surat Talaq Allah sebutkan bagaimana ancaman satu penduduk negeri yang tidak mentaati Allah, terutama dalam masalah rumah tangga ini, berbuat sewenang-wenang, Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Berawal karena mereka tidak menjaga rumah tangga mereka sebagaimana petunjuk Allah, lahir generasi yang toleh, generasi yang rusak, akhirnya menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat, maka datang azab dan kemurkaan Allah. Nah, kalau kita umat Islam ingin maju, kita harus betul-betul menjaga rumah tangga kita, anak-anak kita. Ya. Begitu juga sebagaimana kita menjaga kehormatan kita, rumah tangga kita, kita juga jaga kehormatan dan rumah tangga orang lain. Jangan yang kita bolehkan ya, untuk orang lain, kita nggak bolehkan untuk diri kita. Kita cintai bagi diri kita, keluarga kita, dan kita juga mencintai bagi orang lain hal yang sama. Saling menjaga, baru kehidupan akan bersih, akan damai dan mulia. Jadi pesan-pesan ini mengingatkan kepada kita bagaimana 2/3 ayat-ayat hukum turun berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan kita akan ikuti nanti bagaimana pesan-pesan yang detail sampai menyangkut hak perempuan untuk tinggal di rumah, ditempatkan di tempat yang sama, nafkahnya pada saat iddah, nafkahnya atau gaji yang diberikan pada istri pada saat menyusui, yang tidak kita jumpai pada ayat-ayat ritual. Di mana ayat ritual sifatnya umum kan? Sifatnya umum. Allah perintahkan kita sholat, tapi tidak menjelaskan detail sholat, tapi melalui praktek Nabi kita. Tapi masalah rumah tangga tidak diserahkan kepada Nabi kita. Nabi malah bertanggung jawab untuk pelaksanaan hukum ini. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa.
Jadi bagaimana persoalan rumah tangga ini bukan persoalan yang sepele, kalau tidak jadikan wanita sebagai lawan kaum pria atau sebaliknya, tapi mereka mitra dalam menjalankan amanat khilafah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jawaban yang sangat memuaskan ya. Jadi memang kalau kita pahami kesimpulannya, hakikat pernikahan adalah bagian dari hurumatillah. Pernikahan, rumah tangga adalah bagian hal-hal yang dianggap suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi dalam Quran suratul Hajj, Al-Ustaz Husain membacakan sebuah ayat Allah yang berbunyi waman yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Investasi terbesar bagi orang yang beriman di antaranya dapat diraih melalui mengagungkan hal-hal yang dinilai suci, dipandang suci, ditetapkan sebagai hal yang suci, dihormat, disakralkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah pernikahan. Oleh karenanya, urusan perceraian Allah tidak serahkan kepada Nabi sekalipun untuk mengatur kembali sesuai dengan keinginannya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan pandu sejelas-jelasnya dalam ayat-ayat sucinya, sehingga Allah firmankan, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra." Insyaallah kita akan dengarkan penjelasan sebagai pelengkap atau tambahan dari gurunda kita Al-Ustaz Hamzah Attas Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama mendengarkan keterangan yang begitu indah, yang begitu lengkap, yang begitu tegas dari Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Yang ini merupakan panduan bagi kita yang sangat tegas. Ya, saya hanya ingin memberikan stressing, hanya ingin mengingatkan di sini bagaimana pentingnya masalah perceraian ini untuk difahami oleh kaum muslimin wal muslimat. Ya. Karena di dalam masalah talak ini, terutama di dalam surah At-Talaq, yang pertama sekali perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan pertamanya yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai uswah bagi kita, ya, dan juga ini merupakan perintah kepada kita juga semuanya. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ini diawali dengan perintah langsung kepada Nabi. Ya, tidak seperti banyak perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Seperti itu langsung kepada kaum mukminin. Tapi ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena ya ini menunjukkan Nabi ya, turut bertanggung jawab, ya, memberikan contoh, memberikan teladan, dan kita wajib mengikuti ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua juga bagaimana di dalam ayat ini setiap memberikan keterangan Allah Subhanahu wa taala kaitkan karena pentingnya masalah ini, ya, dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dikaitkan dengan masalah talak ini bukan masalah sepele, ini kali masalah muamalah biasa. Tidak. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Artinya, kalau kalian tidak laksanakan ini, tidak ikuti ya petunjuk-petunjuk Allah ini,
maka akan dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita dengan yaumil akhir. Karena ini semuanya berkaitan nanti seperti di ayat yang ke-12 nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala kaitkan bahwasanya masalah ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang syadid. Wa fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Ini merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, masalah talak ini juga Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ketakwaan seperti yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Fauzan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui problematika yang terjadi di antara setiap keluarga. Allah tahu, ya, kadang-kadang ada kesulitan, apakah itu rezeki yang seret, dagangannya macet, atau orang yang di PHK, ya, dari pekerjaannya macam-macam. Ya, Allah Maha tahu. Oleh karena itu, ya, perhatikan masalah ini. Jangan sembarangan, jangan kita kemudian karena suaminya sekarang karena di PHK, kemudian akhirnya istrinya minta cerai, ya, minta pisah, akhirnya bubar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan kalau mereka ini tetap rukun, menjaga ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dengan mengikuti perintah-perintah Allah, termasuk dalam masalah ya pernikahan ini, dalam menjalani kehidupan pernikahan ini dengan perintah-perintah Allah, Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari kesulitannya. Ini berkali-kali Allah Subhanahu wa taala bukan saja dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak kira-kira. Kadang-kadang orang, ya, ingin mencari rezeki sesuai dengan kepintarannya, upayanya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan rezeki pada seorang yang di luar jangkauannya, di luar prediksinya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mampu. Nah, oleh karena itu kalau kita bergantung kepada Allah, ya, Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Allah sebutkan juga dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapati kesulitan, dia tetap sabar, dia tetap teguh, dia tetap konsisten, dia tetap bertakwa kepada Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, Allah janji fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan menyelesaikan segala permasalahannya. Berikutnya Allah katakan, jadi berkali-kali ini Allah kaitkan dengan ketakwaan, di mana ketakwaan adalah merupakan sesuatu yang dituju dari setiap orang-orang yang beribadah. Seperti kita digembleng ibadah untuk puasa misalnya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini juga dalam masalah ini, ya, sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah dalam masalah hubungan antar anggota keluarga ini, terutama dalam masalah talak. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya itu gampang. Allah gampangkan segala urusannya. Terakhir Allah katakan berikutnya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Jadi bukan hanya urusan masalah keluarga saja, tapi dalam urusan akhirat Allah katakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan gugurkan segala kesalahannya. Allah hapuskan segala kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan, Allah besarkan ganjarannya. Nah, ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa, ya. Bagaimana kalau yang tidak melaksanakan ini? Itu ancamannya juga besar. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam lanjutan surah At-Talaq, ya, mengenai bagaimana dampak dari tidak melaksanakan perintah Allah dalam masalah keluarga ini. Kita ketahui
bahwa masalah keluarga ini ya, adalah merupakan masalah yang penting karena keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat, suatu kampung maupun kota maupun negeri. Ya, jika keluarganya berantakan, keluarganya hancur, tentu ya kampung itu atau kota itu juga akan hancur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Hamzah, saat ini di sesi ini cukup singkat sekali. Baik para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa, waktu untuk abang kita, host kita, Bang Krisna, menyampaikan sesuatu, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ternyata untuk membicarakan masalah talak ini tidak sesederhana apa yang kita sangkakan, tapi panjang sekali uraiannya. Tadi Ustaz Husain bilang kalau masalah sholat itu tidak detail diterangkan dalam Al-Quran, tapi apabila masalah talak itu detailnya dijelaskan oleh Al-Quran. Baik, kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Fawaz Habibadzia. Saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.